kita balik lagi nih ya pemirsa, tentunya di segmen yang kita nanti-nantikan nih Eka. Iya, betul sekali. Kali ini kita ditemani oleh Dokter Rahmat. Halo dokter. Ya, halo. Wah, Masya Allah ya. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik, saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya pemirsa, sekarang kita nggak berdua nih ya, tapi kita bertiga karena pada sesi tanya jawab dokter pada hari ini kita akan bertanya kepada Dokter Rahmat seputar penyakit yang lagi hits ya di akhir tahun 2021 lalu. Iya, nih, Kak. betul. Karena ada salah satu selebriti Indonesia yang terkena penyakit itu. Karena itulah akhirnya orang-orang nih mulai penasaran nih tentang penyakit ini ya Kak ya. Betul sekali. Mungkin Iya. bisa langsung kita tanyakan saja ya kepada Pak Dokter kita. Boleh. Nah, Iya. nih Dokter Rahmat, jadi penyakit autoimun itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi penyakit autoimun itu kondisi di mana sel-sel imun tubuh kita itu menyerang sel-sel kita sendiri gitu. Nah, jadi kan kalau pada orang-orang normal nih yang sistem imunnya bagus, itu sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang berbagai macam bakteri, virus maupun benda asing yang masuk ke tubuh kita. Nah, tapi pada orang-orang dengan autoimun, sel-sel imunnya ini mengenali sel-sel sehat yang ada di tubuh kita itu sebagai benda asing tadi gitu. Nah, jadi dia menyerang sel-sel yang sehat itu sendiri, gitu dia keadaannya. ya. Iya. Jadi bisa dokter jelaskan lebih detail nggak nih dok kepada pemirsa khususnya nih kira-kira autoimun itu menyerang selnya tuh sel apa aja gitu dok? Untuk yang diserang sih berbagai macam organ ya, tergantung jenis penyakitnya juga. Kan macam-macam tuh, bisa menyerang saluran kemih juga, ginjal seperti pada penyakit lupus. Bisa menyerang sistem persendian juga, kayak penyakit lupus itu tadi. Bisa menyerang pembuluh darah juga, ada namanya penyakit vaskulitis. Gitu, jadi dia bermacam-macam, tergantung nama penyakitnya gitu. Gitu ya. Seperti Iya. itu ya. Nah, Iya. ini dok, karena tadi tergantung penyakitnya, jadi apakah penyakit autoimun itu karena kekurangan vitamin D, dok? Kalau untuk apakah karena kekurangan vitamin D secara mutlak ya, dapat menyebabkan autoimun itu masih belum jelas. Namun memang vitamin D itu fungsinya untuk maturasi sel-sel imun. Jadi dia mengaktifasi sel-sel imun kayak sel T gitu yang menyerang bakteri, yang menyerang virus. Jadi kalau fungsi sistem imunnya nggak bagus, itu bisa saja disebabkan oleh karena memang asupan vitamin D-nya yang kurang gitu. Nah, jadi memang penyakit autoimun ini bisa saja disebabkan oleh kekurangan vitamin D itu. Bisa, namun tidak 100% itu yang menyebabkan begitu. Oke, jadi itu bisa menjadi salah satu. Bisa menjadi salah satu aja. Penyebab dari autoimun Iya, tersebut. benar. Selain dari kekurangan vitamin D nih dok, apakah ada hal lain nih yang bisa memicu datangnya penyakit autoimun dok? Penyebab lain seperti misalnya pada perokok ya. Perokok itu bisa menyebabkan autoimun. Kemudian selain merokok juga pada orang-orang yang keluarganya itu juga memiliki riwayat autoimun, itu otomatis dong, ya kan, bisa lebih tinggi kemungkinannya untuk terkena autoimun. Kemudian obesitas, berat badan berlebih juga demikian. Dan wanita nih, ini faktor resiko juga gitu untuk terkena autoimun itu gitu. Wah, berarti lebih beresiko nih ya perempuan Lebih beresiko, nih ya. iya. Tapi kenapa tuh dok? Kenapa perempuan lebih beresiko terkena penyakit autoimun gitu dok, ketimbang laki-laki? Timbang laki-laki ya. Nah, ini ada kaitannya dengan hormon estrogennya begitu ya. Jadi ditemukan bahwa gejala-gejala autoimun ini cenderung lebih parah gitu pada wanita-wanita sebelum masa haidnya berhenti gitu, sebelum masa. Iya, jadi ada hubungan dengan estrogen walaupun memang penelitian itu belum final lah ya, belum final menyatakan bahwa estrogen itu ada kaitannya langsung dengan autoimun itu gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Karena tadi dokter menjelaskan terutama wanita nih yang bisa terkena autoimun. Nah, untuk berhati-hati nih dok, bagaimana sih gejala-gejala dari penyakit autoimun itu? Gejalanya memang beragam ya, tapi misalnya seperti nyeri-nyeri sendi, kemudian yang paling sering itu, yang paling populer tuh pastinya kalau pernah dengar lupus, pernah nggak?
Lupus. Nah, itu salah satu penyakit autoimun yang paling sering itu kejadiannya gitu. Nah, jadi gejala-gejala walaupun tadi ketika saya bilang di awal ya, dia kan tergantung organnya. Iya. Penyakitnya macam-macam. Tapi gejala-gejala awalnya bisa seperti nyeri-nyeri sendi, cepat lelah gitu. Wah. Jadi hampir sama kayak gejala anemia ya, Dok ya. Cuma Bisa. mungkin tidak ada nyeri sendinya gitu. Gejalanya awalnya sebenarnya lebih bisa dikatakan tidak spesifik sih sebenarnya. Nah, biasanya itu tadi pasien datang dengan nyeri-nyeri sendi terus-terusan atau mukanya merah, pernah lihat nggak itu? Oh, Yang iya, merah iya, seperti kupu-kupu bentuknya, yang kayak gitu. Oh iya, Nah, Dok. jadi memang tidak spesifik itu. Nah, makanya nanti kalau misalnya Anda mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi secara berkelanjutan, jangan ragukan untuk berkonsultasi ke dokter, gitu. Wah, Iya. jadi dicatat ya gejala-gejalanya tadi nih ya. Iya. Tadi bisa jadi kayak apa nyeri-nyeri sendi, Kelelahan, nyeri-nyeri ya, sendi, muka iya. kemerah-merahan. Jadi Muka jangan kemerahan. dianggap remeh gitu ya Iya, dok ya gejala benar. tersebut nih. Nah selanjutnya nih dok, penyakit autoimun itu sendiri dok, apakah ada faktor keturunan nih dok? Bisa nggak sih dari genetika gitu, misalnya ada keluarga kita yang pernah terkena autoimun, nah itu tuh bisa menurun gitu dok kepada anaknya, apakah bisa seperti itu dok? Itu bisa, bisa ya. Jadi ada penelitian tentang lupus sih. Lupus kan salah satu penyakit autoimun juga ya. Tadi, jadi di lupus ini ada 50 gen gitu yang mengkode apakah nanti seseorang ini bisa terkena lupus itu atau enggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang punya 50 gen ini, kemungkinannya untuk terkena lupus itu lebih tinggi. Nah, dan itu memang ada bersifat genetik juga dan diturunkan ke keturunannya gitu. Walaupun sebenarnya itu seperti saya katakan tadi, jadi dia bersifat multifaktorial, banyak penyebabnya. Jadi tidak itu satu-satunya penyebab, namun bisa saja gitu. Itu menjadi penyebab seseorang lebih rentan terkena penyakit autoimun gitu. Oke, nah dok, dari penyakit autoimun itu sendiri itu termasuk penyakit yang berbahaya nggak sih dok? Maksudnya kayak memicu kematian lebih besar. Kalau penyakit autoimun sih yang sejauh ini itu apabila cepat ditangani, dengan cepat dikenali juga gejala-gejalanya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, itu tidak menyebabkan kematian gitu. Bukan yang penyakit-penyakit kayak penyakit jantung itu kan langsung kan iya, gitu. iya. Enggak, jadi ini dia tidak bersifat fatal secara langsung, namun memang pesakitannya itu lama gitu. Oh, seperti itu ya. Lama Jadi ya. ketika kita sudah mulai merasakan gejala-gejala dari penyakit Gejala-gejalanya. autoimun harus sesegera mungkin dikonsultasikan agar tidak berkepanjangan mungkin ya dok Iya, ya. betul. Oke, nah kalau gitu dok, ada nggak sih cara untuk mengobati penyakit autoimun itu sendiri dok? Kalau obat definitif ya, obat definitif itu secara garis besar kebanyakan itu tidak ada, belum ada. Wah, belum ada ya. Namun untuk mengurangi gejalanya biasanya nanti dokter itu meresepkan obat anti nyeri. Terus obat penurun sistem imun kayak kortikosteroid gitu. Ada juga memang termasuk obat imun sih, namanya obat anti tumor necrosis factor. Itu biasa digunakan juga pada kasus-kasus seperti rheumatoid arthritis yang gejalanya nyeri sendi gitu. Dan psoriasis itu jadi kulitnya ruam-ruam sama kering gitu. Itu termasuk penyakit autoimun juga. Wah, Gitu. banyak ya berarti ya dampak-dampak kalau kita terkena autoimun itu ya dok Iya, ya. banyak. Tapi tadi kan belum bisa diobati ya dok. Belum Berarti bisa. kemungkinan besar kalau udah kena penyakit autoimun itu nggak akan bisa sembuh gitu dok? Atau bagaimana nih dok? Apakah ada persenan lah gitu, berapa persen kita bisa sembuh gitu dok? Kita bukan menyatakan sembuh ya, tapi mengurangi gejalanya saja gitu. Dan juga ada terapi hormon juga sih. Jadi ada juga penyakit autoimun itu yang dia menyebabkan gangguan di hormon. Seperti misalnya pada anak-anak diabetes mellitus tipe 1 gitu. Itu kan menyebabkan gangguan pada hormon insulin. Nah, makanya obatnya adalah terapi hormon insulin. Kita suntikan insulin ke anak tersebut. Juga pada penderita-penderita tiroidis Hashimoto namanya. Itu kita menyuntikkan hormon tiroid juga gitu. Jadi selain tadi ada, jadi macam-macam ya obatnya untuk mengurangi gejalanya tadi bisa anti nyeri, imunosupresan, kemudian juga anti tumor necrosis factor tadi dan terapi hormon gitu. Wah, sangat beragam sekali ya Iya, untuk obat-obatnya. mengurangi dari gejala autoimun ini. Nah,
Setelah itu bagaimana nih dok cara kita mencegah penyakit autoimun? Cara mencegah penyakit autoimun itu adalah dengan mengurangi faktor resiko. Gimana caranya? Yang pertama harus rajin olahraga. Nah itu Olahraga ya. rajin olahraga karena obesitas itu ada kaitannya ya pemirsa dengan autoimun gitu. Kemudian selain itu juga menjaga imunitas agar kuat menahan serangan-serangan dari luar seperti infeksi bakteri, infeksi virus itu karena infeksi bakteri dan virus itu juga dapat menyebabkan penyakit autoimun. Jadi ada infeksi virus seperti virus Epstein-Barr namanya itu juga terkait dengan kondisi autoimun gitu. Nah, jadi kalau memang imunitas kita rendah, si virus Epstein-Barr ini menyerang, kita bisa kena autoimun itu tadi. Jadi imun itu rendah terutama ketika kita sakit ya dok ya? Ketika kita sakit. Nah, selain itu juga jangan merokok. Nah, merokok ini saya udah baca di mana-mana ya. Dan hampir semua penyakit itu ada loh faktor risiko merokoknya. Mulai dari jantung, paru, dan sebagainya. Pokoknya ya kalau sebisa mungkin dihindari lah begitu ya. Wah, gitu ya berarti ya. Iya. Sebenarnya ya caranya itu mudah ya, cukup mudah untuk kita bisa menghindari datangnya autoimun. Apalagi tadi yang pertama itu olahraga. Memang kan berolahraga itu sangatlah penting ya dok ya. Iya. Nah makanya nih pemirsa ditambah lagi pandemi ya, kondisi saat ini di mana pandemi belum juga mereda. Nah kita harus banget nih menjaga imun kita. Salah satunya mungkin bisa juga dengan suplemen vitamin gitu bisa ya dok ya? Bisa, bisa. Wah, ternyata seperti itu ya pemirsa penjelasan dari penyakit autoimun. Nah, bagaimana dokter? Adakah pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Pesan saya di era pandemi ini, yang pertama jaga diri ya, kita tetap terapkan protokol kesehatan. Itu. Yang kedua, apabila mengalami gejala-gejala seperti tadi nyeri sendi yang berkepanjangan, udah dikonsul ini kemana-mana, ternyata ya nggak reda-reda juga gitu, bisa saja ya terkena autoimun gitu. Nyeri sendi, kemudian rambutnya kering, maksudnya kulitnya kering, rambutnya rontok gitu. Itu juga bisa salah satu gejala-gejala dari penyakit autoimun. Karena memang kurang lebih, kalau nggak salah 80-an deh. 80-an penyakit autoimun itu, makanya dia sangat beragam gejala-gejala. Walaupun walaupun gejala awalnya seperti kayak udah saya sebutkan tadi begitu. Iya, Wah, itu dia pemirsa di rumah pesan dari Dokter Rahmat pada kali ini harus tetap menjaga kesehatan dan jika merasa gejala-gejala autoimun sudah terasa di tubuh harus segera dikonsultasikan. Betul, makanya kita harus mengenali gejalanya ya pemirsa seperti yang tadi sudah disebutkan. So, kalau misalnya pemirsa merasakan gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Rahmat, jangan didiemin ya pemirsa ya, segeralah konsultasi ke dokter yang terdekat gitulah ya. Iya, betul Jadi sekali. jangan sampai kita keburu kena duluan nih ya, kena duluan autoimunnya karena tadi kan kita udah dengar sendiri ya bahwa belum ditemukan nih cara untuk pengobatannya gitu ya dok ya. Betul. Tuh pemirsa, wah masya Allah ya kita dapat ilmu baru nih hari ini ya, khususnya tuh tentang penyakit autoimun yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu banget gitu ya penyakit secara autoimun mendetail itu. seperti apa bahkan gejala-gejalanya pun ya kita belum tahu dan jujur Eka sendiri pun baru tahu setelah dijelaskan oleh Dokter Rahmat. Lah benar-benar sangat mengedukasi ya. Betul sekali pemirsa. Untuk itu kita berharap nih ya pemirsa lebih aware lagi, lebih sadar lagi akan gejala-gejala yang ada dan pastinya terus menjaga kesehatan tubuhnya. Baik Dokter Rahmat, alhamdulillah kita sudah selesai nih bertanya-tanya terkait penyakit autoimun dan tadi juga kita sudah mendapatkan pesan ya dari dokter untuk menjaga kesehatan. Dan kita mau ucapkan terima kasih banyak Ya, sama-sama. Atas waktunya telah hadir di sini ya menemani kami di segmen Tanya Jawab Dokter karena ini adalah segmen yang sangat bermanfaat sekali nih dok di Etalase Indonesia kali ini.
Dan pemirsa, setelah ini kita akan ajak lagi pemirsa untuk melihat keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Dan tentunya suku ini memiliki ciri khasnya masing-masing ya, Indah. Betul, karena kan di Indonesia ini dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya ya pemirsa. Bukan cuma budaya, bahasa, tapi ternyata suku-sukunya juga beraneka macam. So, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Etalase Indonesia.